Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bayu, kita kembali dalam Permata TV Podcast. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seni dan budaya atau seni dan olahraga. Dan pada kesempatan kali ini juga Permata TV Podcast kedatangan tokoh pencak silat dari organisasi Pilang Bangau. Langsung saya perkenalkan Bang Ardi. Assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi, senang sekali kita bisa bertemu Bang untuk membahas tentang seni dan budaya ataupun olahraga yang ada di Indonesia. Ada yang ingin saya tanyakan, Bang Ardi, perihal sejarah atau awal berdirinya organisasi yang saat ini Bang Ardi naungi, dan Bang Ardi juga selaku koordinator untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara, yaitu Pilang Bangau. Itu kira-kira berdirinya atau sejarah terbentuknya bagaimana, Bang Ardi? Terima kasih kepada host. Kita untuk mengkilas sejarah berdirinya Persaudaraan Setiahati Pilang Bangau di seluruh Indonesia sendiri, kita telaah dulu apa sih pencak silat itu, gitu kan? Pencak silat itu adalah suatu alat pembelaan diri bangsa Indonesia untuk mempertahankan suatu harkat martabat waktu zaman kerajaan di antara satu dengan yang lainnya. Pencak silat itu sendiri termasuk sudah menjadi budaya yang sudah besar, yang sekarang ini untuk kegiatan budaya maupun olahraga ya. Jadi pencak silat ini sudah terdaftar di UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Untuk saat ini pencak silat ada namanya suatu federasi atau lembaga yang menaungi pencak silat, yaitu Ikatan Pencak Silat Indonesia. Untuk saat ini berdirinya Ikatan Pencak Silat di Indonesia ini, di Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Itu ketua umumnya? Ya, ketua umum. Yang menjadi Menteri Pertahanan Nasional Indonesia. Beliau menjadi ketua umum saat ini. Dan untuk ketua umum Kabupaten Langkat, beliau adalah Bapak Haji Bahadur Marahimin. Itu untuk IPSI? Ya, Ikatan Pencak Silat di Kabupaten Langkat sendiri. Beliau itu sosok selaku tokoh pencak silat yang ada di kabupaten maupun di provinsi dari perguruan pencak silat Harimau Jaya Langkat. Bapak ketua IPSI Kabupaten Langkat tersebut. Kalau kita dari Persaudaraan Setiahati Pilang Bangau. Antara Pilang Bangau dan Harimau apa tadi? Jaya Langkat. Itu berbeda wadah, berbeda organisasi. Tapi tetap dalam naungi oleh IPSI. Jadi IPSI itu kumpulan berbagai organisasi pencak silatnya. Berarti kalau misalnya di Indonesia ada 100 perguruan, itu semua di bawah? Kemungkinan 1000. Iya. 1000 itu di bawah naungan IPSI. Tetapi itu untuk federasi olahraga. Kalau untuk federasi budayanya itu banyak. Itu federasi budaya itu ada di APBSI, Asosiasi Pencak Silat Budaya Indonesia. Itu dari Kormi, dinaungi oleh Kormi. Udah itu ada lagi namanya Tantungan Project. Itu Tantungan Project itu selaku kumpulan berbagai pencak silat yang ada di Indonesia, khususnya yang mengadakan festival pencak silat Indonesia nasional, atau P3SI. Itu asosiasi dari Perdamaian Pencak Silat Indonesia gitu. Artinya antara IPSI dan tadi apa APBSI? Iya, APBSI itu beda. Tidak sama. Artinya kalau tidak terikat. IPSI itu dia lebih konteks ke olahraga, kalau apa lebih ke budayanya. Budaya. APBSI. Emang kalau dari segi budayanya, Bang Ardi, kita kalau dari segi olahraganya kita tahu pencak silat dipertandingkan di event internasional, Olimpiade, Asian Games, bahkan sampai SEA Games. Kalau yang APBSI
Apa tadi Bang? Itu baru berdiri. Baru berdiri 5 artinya tahun yang lalu. itu APBS. masih lingkup Indonesia saja. Itu lingkup Indonesia. Artinya belum go internasional apa Bang ya? Dia ini lebih menjurus ke nasional kita. Istilahnya mereka ini khusus untuk budaya gitu. Jadi setiap organisasi boleh masuk, boleh enggak. Oh gitu. Gitu. Artinya memang untuk saat ini mungkin Iya. karena baru juga, berarti lingkupnya masih nasional atau masih dalam lingkup dalam iya, negeri. iya. Apa Bang Ardi ya? Banyak kalau untuk pelestari budaya pencaksilat ini dari FPSTI pun ada, itu Pak Rahmat Syah KP. Beliau itu presiden Federasi Pelestari Budaya Pencaksilat, tapi lingkupnya internasional. Berarti sangat banyak apa Banyak, pecahan banyak. dari pencaksilat Dia bukan selain pecahan, dia membentuk apa itu Bang Ardi? paguyuban. Paguyuban itu membentuk suatu organisasi secara apa ya, secara lokal maupun nasional, tetapi untuk mengarah ke budaya. Karena budaya ini kan dia larinya itu pertahanan untuk melestarikan, untuk prestasinya dia tuh tidak lari ke tarung bebas gitu, tidak. Bukan seperti MMA ya, MMA Oh beda. ataupun silat bebas, bukan. Dia hanya mengambil nilai budaya, bertarung tapi dia nggak memukul. Dia mengambil misalnya contoh yang dari APBSI ataupun dari FPTS itu, kita membuka pencaksilat kan, top pasang apa gitu. Tapi kita mengambil selempangnya yang kita ambil, kita menang. Jadi bukan dia memukul. Oke, artinya dia budaya. lebih ke itulah Pelestarian seni, Iya. gerak tarinya. Gerak tarinya. Kalau di organisasi kita Persaudaraan Setiahati Pelangbangu ini, kita berdiri itu 22 September tahun 2013. Sekarang kita sudah ada kurang lebih 40 kabupaten kota seluruh Indonesia. Untuk luar negeri alhamdulillah sudah 4. Oke, nanti tahan itu nanti akan saya tanya kembali apa Bang Ardi. Kemudian untuk apa namanya federasi ataupun organisasi pencaksilat nasional itu diketuai oleh Bapak Haji Prabowo Subianto. Apakah Pak Prabowo ini memang konsisten apa Bang Ardi untuk menaungi organisasi konsisten, sangat konsisten. Beliau termasuk juga bagian dari pendekar senior atau termasuk mahaguru ya di Satria Muda Indonesia. Beliau termasuk bagian dari keluarga besar Satria Muda Indonesia. Satria Muda itu termasuk perguruan pencaksilatnya. Nah, jadi Pak Prabowo itu memang asli seorang apa ya, pendekar. Kedua, Satria Muda Indonesia itu banyak di Kopassus, sama seperti di Merpati Putih. Dalam hal ini berarti Pak Prabowo itu tadi kita sempat singgung ada 1000-an perguruan ya, atau apa. Itu Pak Prabowo konsisten artinya menaungi di karena IPSI itu, di federasi. itu Pak Prabowo konsisten atau konstan lah ya. Bang Ardi, beberapa waktu silam, mungkin 1 atau 2 minggu yang silam itu kita lihat, mungkin Bang Ardi juga melihat kan ada beberapa apa ya berita di media tentang beberapa perguruan pencaksilat di Jawa Timur kalau tidak salah itu terlibat konflik. Itu kira-kira menurut Bang Ardi itu problemnya apa? Yang selama ini yang saya lihat, alhamdulillah khususnya di wilayah kita dulu ya, di Kabupaten Langkat itu kondusivitas, aman, damai, sesama pencaksilat, guyup rukun. Biasanya yang membuat konflik itu, maaf ya, anak-anak baru yang jadi gitu. Tapi kalau yang senior-senior itu oknum-oknumnya alhamdulillah guyup rukun. Jadi di Jawa Timur sendiri, kenapa bisa konflik? Anak-anak yang baru jadi itu kadang menunjukkan eksistensinya. Gitu. Sebenarnya kalau yang tua-tua itu aman guyup rukun gitu kan. Konflik-konflik internal itu sebenarnya ya pada dasarnya kita bilang gimana ya, hakikat dari pencaksilat sendiri itu adalah pencak itu artinya mengikat. Silat itu silaturahmi. Jadi mengikat silaturahmi ya? Iya, jadi sebenarnya kenapa kok bisa bentrok? Kenapa sampai ada yang meninggal dunia? Kenapa sampai euforia dalam pencaksilat itu terkesan seolah-olah seperti agama gitu, maksudnya terlalu fanatisme. Sebenarnya yang perlu bagi saya pribadi itu fanatisme terhadap akhlak, perilaku moral di dalam kandungan isi pencaksilat itu. Jadi harapan saya pribadi kepada insan pencaksilat yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Timur, ya yang kaula-kaula muda itu
ya kita fasilitasi lah. Kalau mereka itu bentrok secara luar, ya khususnya bisalah mereka ikut MMA atau Ikut MMA ya supaya silat artinya bebas. Jadi tidak merusak citra perguruan masing-masing gitu loh. Difasilitasi, disaranakan ke situ. Kedua, atau mereka tuh bergabung di UFC, United, eh, yang kira-kira berbau dengan apalah, bela kira-kira diri Bang gitu. Ardi, kira-kira dengan kejadian yang sudah terjadi, tadi Bang Ardi juga menyinggung MMA, UFC sebagai wadah apa selama ini IPSI selaku organisasi pusat yang menaungi semua pencak silat di Indonesia itu kurang memberi wadah, Bung. Misal memberikan Sudah memberi wadah, lantas bagaimana hal kan ini ciri terjadi? khas pencak silat dengan bela diri bebas nggak sama. Contoh, pencak silat itu dari atas sampai ke bawah itu tidak boleh dipukul. Dari kepala sampai leher itu tidak boleh dipukul. Itu pelanggaran. Itu aturan pencak silat. Ya, aturan dari pencak silat. MMA boleh, gitu loh. Boleh dipukul di bagian Nah, wajah. maksud saya, Bang Ardi, Ini ada nilai filosofinya. ya maksudnya begini, Bang Ardi. Dengan kejadian yang di Jawa Timur, Bang Ardi, artinya kalau tadi Bang Ardi singgung mereka ingin bereksistensi, mereka ya kalau bahasa apanya apalah ingin menunjukkan jati diri. Berarti ada Bung Ardi, Bang Ardi tentang sarana yang mungkin saat ini tidak difasilitasi oleh negara mungkin Bang Ardi. Karena kalau mereka ingin menunjukkan eksistensi berarti kan ada tempat atau ruang yang bisa mereka jadikan. Misalnya pekan olahraga nasional, pekan olahraga kabupaten atau pekan olahraga provinsi. Misal, Kalau semua itu pasti sudah terlaksana, tetapi kadang namanya anak muda ini kadang kan jiwa membara kaula muda itu kan lebih menggema ya. artinya mungkin kemelintir lah bahasa Inggrisnya Iya. Bang Ardi ya. Padahal kalau senior-seniornya yang di Jawa Timur tuh berbagai perguruan itu bagus-bagus, malah membina anak didiknya gitu loh. Terlebih di kami lah, organisasi kami kan baru berdiri, ya alhamdulillah kita sudah besar di Kabupaten Langkat maupun di apa ya, di seluruh Indonesia sudah mulai banyak. Ya kita mengedepankan di internal kita itu moral perilakunya dulu lah kita utamakan, kita bina untuk biar supaya dia tidak terjadi ya clash lah antar perguruan gitu. Karena kita bangsa Indonesia, kalau itu dijadikan bumbu konflik itu pemicu utama, kita itu bisa nanti dijajah oleh asing gitu. Karena itu termasuk bagian kalau di dalam apa ya, kita kan pernah kebetulan kita kan pekerjaan pun dekat dengan apa ya, dengan apa tuh namanya, Media. ya kita bekerja di media, kita pun kenal oleh pernah lah sesuatu ketika apa ya, kepala bin lah bercerita kepada kita, Badan Intelijen Negara, konflik sekarang ini yang di Indonesia ini yang membuat kita negara itu bisa pecah itu ya bagaimana putra-putra daerah itu diadu domba satu dengan lainnya, termasuk dari segi pencaksilat. Diadu domba seolah-olah perguruan ini lebih besar, perguruan itu lebih besar, anak mudanya diadu domba, timbullah chaos. Disitulah nanti peran asing itu bisa masuk. Sementara sudah ada wadahnya. Jadi antisipasi artinya dengan banyaknya tadi Bang Adi juga sebutkan ada ribuan perguruan atau organisasi pencaksilat. Berarti kan harus ada yang diantisipasi ini Bang Adi terkait supaya tidak terjadi chaos yang seperti Jalan ini. satu-satunya kita membuat silaturahmi pencaksilat antar kabupaten maupun provinsi di daerah masing-masing ya seluruh Indonesia, atau mengadakan bela negara. Jadi bela negara itu contoh pencaksilat yang ada di si A, si B, misalnya contohnya di daerah Madiun ya, diadakan bela negara, berbagai pencaksilat yang kaula-kaula muda tersebut mengalami konflik itu dijadikan satu, gitu, dijadikan bela negara. Jadi makanya ada yang bilang maka tak kenal maka tak sayang. Jika kenal pasti sayang. Kenallah dengan satu sama lain pasti tidak akan timbul konflik itu, gitu. Karena biasanya yang bentrok-bentrok itu kaula muda ini lebih maaf ya, lebih mengedepankan organisasi. Oh punya akulah yang paling besar. Oh punya akulah.
itu bisa dikikis. Yang besar itulah Indonesia Raya. Yang besar itu adalah Saya bagaimana sepakat, Bang Ardi. konflik sesama pencaksilat itu hilang gitu. Hilang, tidak ada Kenyataan lagi. bela diri asing tidak ada konflik gitu. Karate tidak pernah Tidak kita ada. dengar konflik. Tarung derajat tidak pernah kita dengar konflik. Nah, tinju tidak pernah dengar konflik. Memang pada dasarnya semua itu oknum pribadi. Tetapi yang malu itu nama besar organisasinya. Pada dasarnya organisasinya itu mengajarkan yang baik semuanya. Tadi Bang Ardi sempat singgung pencak silat itu dari batas kepala sampai ini tidak boleh Ya itu pukul. peraturan pertandingan IPSI. Itu kalau cerita pertandingan, Bang Ardi. Kalau misalnya Bang Ardi, tokoh pencak silat itu diserang oleh misalnya pelaku kriminal, misalnya begal, apakah teori ataupun aturan pencak silat tidak boleh itu? Oh itu di luar dari peraturan pertandingan IPSI lah, federasinya. Ya artinya itu diperbolehkan. Diperbolehkan lah, itu kan menyelamatkan diri kita. Artinya, dalam Islam pun ada dalil. Benar, ya, artinya menyelamatkan hak martabat kita, harta kita kan boleh. Artinya Bang Ardi, bertentangan dengan ketika agama. itu tidak dalam pertandingan resmi yang sifatnya kompetisi, itu boleh. Boleh, sah saja. Kalau kita belajar silat kan, silat itu kan artinya membela diri. Membela diri silat tadi sempat Abang singgung dan mempererat silaturahmi ya kalau secara itu secara filosofinya. Secara filosofi, oke. Bang Ardi, saya juga pernah sih waktu saya kecil-kecil dulu Bang Ardi itu sempatlah mungkin sesepuh-sesepuh di daerah saya itu bilang kalau orang pencak silat itu selalu berkaitan sama hal-hal yang sifatnya magis, klinik dan apa. Itu kira-kira menurut Bang Ardi gimana, Bang? Pencak silat ini kan tumbuh dari akar budaya ya. Akar budaya itu kan waktu zaman pra kemerdekaan, waktu zaman nenek moyang kita, silat itu diwariskan dari turun-temurun dari generasi ke generasi. Jadi silat itu karena budaya waktu zaman dahulu nenek moyang kita kan banyak bertemu dengan harimau, serigala, binatang, kodok atau apa, terciptalah suatu apa tuh ya kalau kita bilang tuh imajinasi menciptakan jurus-jurus pencak silat itu sendiri gitu loh. Dari nenek moyang diwariskan dari suku ke suku, timbullah berbagai perguruan pencak silat itu. Itu terjadi pada zaman pra-kemerdekaan. Pra-kemerdekaan, prasejarah. Makanya di Minang itu banyak aliran silat Minangkabau seperti harimau, seperti silat tuwo, seperti apa ya? Pencak silat apa itu namanya? Serampang 12, Lintau. Kalau kita Esa Pilang Bango ini cikal bakal kita itu termasuk bagian dari turunan silat tuwo. Silat tuwo. Silat itu dari Minangkabau juga. Iya dari Minangkabau. Jadi Esa Pilang Bango itu masih ada alkulturasi budaya dari silat tuwonya. Nggak mutlak dari Jawa. Gitu. Artinya perpaduan dari beberapa budaya. Iya, beberapa budaya. Nah, terkait gitu. Magic tadi atau klinik-klinik itu gimana, Bang Ardi? Kalau dari pencak silat lain kita nggak tahu. Kalau dari Esa Pilang Bango kita tidak mempunyai ada unsur klinik. Karena kalau tadi Bang Ardi menyinggung tentang pra kemerdekaan, berarti pada zaman kerajaan dulu kan sebagian pasti ada. Itu kan gini loh. Itu kan budaya. Budaya itu kan jangan disangkut pautkan sama agama. Ada beberapa organisasi atau perguruan pencak silat yang mungkin berada di naungan IPSI. Kalau Bang Ardinya sendiri, Bang Ardi, itu ada berapa organisasi yang sudah diikuti, Bang Ardi? Saya sendiri dulu pernah mengikuti karate, taekwondo, tetapi tidak tuntas. Udah itu mengikuti pencak silat lain, tidak tuntas. Baru yang nyaman ya Esa Pilang Bango ini, gitu. SH? Persaudaraan Siti Hati Pilang Bango atau SH Pilang Bango. SH Pilang Bango. Itu organisasi ataupun perguruan yang saat ini dan mungkin udah nyaman. Kita sudah tidak ada perguruan lagi, itu organisasi. Organisasi ya. Artinya kalau perguruan di Indonesia tidak ada lagi. Perguruan tetap ada. Organisasi perkumpulan pencak silat ada. Kita organisasi perkumpulan pencak silat karena guru besar kita Mbah Harjo Utomo itu telah meninggal tahun 1952. Gitu. Jadi kita meneruskan ajaran beliau melalui wadah baru. Gitu. Oke, Bang Ardi, next pertanyaan itu tentang Pilang Bangau tadi yang apa tadi Bang? Persaudaraan Setia Hati Pilang Bangau itu dipelopori oleh Mbah Harjo. Bukan dipelopori. Persaudaraan Setia Hati Pilang Bangau ini diprakarsai oleh generasi ketiga dari Bapak Harjo Utomo, gitu loh. Generasi ketiga dari Bapak Harjo Utomo. Itu didirikan
tahun Tahun 2013, tanggal 22 September di Solo, Jaten, Karanganyar, dengan inisiatornya adalah Bapak Bambang Dwi Tunggal dari murid Pak Arsono. Pak Arsono itu putra kandung Pak Arjo Utomo. Oh, itu silsilahnya. Iya, silsilahnya. Udah itu Mbah Harjo Giring yang murid dari Pak Arjo Utomo mempunyai anak yang bernama Bapak Haryono, itu pendirinya Esa Pilangbango. Pak Santoso Kartoatmojo, itu muridnya Mbah Harjo Jawa Utomo. banget ya Bang Ya. Ardi ya. Anaknya almarhum Mas Bambang Swiknyo Dipio Mertono, itu pendiri Esa Pilangbango. Beliau sebelum meninggal menjadi ketua Dewan Pusat Esa Pilangbango. Sekarang digantikan oleh Mas Darmo Sanyoto. Kebetulan Mas Darmo Sanyoto murid dari Pak Jendro Darsono. Pak Jendro Darsono murid dari Pak Harjo Utomo. Lengkap banget apa Lengkap, Bang Ardi apa silsilahnya ya, tadi karena ya. kan kita memang sudah ini. Baru Mas Samsudin Maskat, murid dari Pak Jendro Darsono bersama dengan Mas Darmo mendirikan Esa Pilangbango. Udah itu Mas Joko Sumaryono itu selaku dari murid Bapak Hasan Joyo Suwarno, sama Mas Lamar Yadi, Mas Joko Kuncoro, almarhum itu mendirikan Esa Pilangbango. SH Pilangbango ini kalau di Indonesia mungkin sudah seluruh provinsi. 40 kabupaten kota. Untuk Jawa Timur yang sudah ada itu Kediri, Surabaya, Banyuwangi, Magetan, Ponorogo, Madiun. Udah selesai itu sekarang ini sudah ada di Bojonegoro, sudah ada bertambah lagi di Sidoarjo. Hanya berkutat di Pulau Jawa saja, Bang Ardi? Seluruh Indonesia. Berarti di Papua sudah ada, Sulawesi sudah ada? Di Malaka ada, Kabupaten Malaka sama di Bali. Kalau di Malaka berarti di Kalimantan? Bukan, Malaka tuh NTT, dekat Atambua. Itu kalau di Kalimantan tuh di Tanah Laut, di Kintab, udah tuh di Tanah Bumbu, udah tuh di apa tuh namanya di apa Banjarmasin pun ada. Baru sekarang baru terbentuk baru lagi di daerah Marta 3, Kecamatan Marta 3 di Lampung Timur. Bang Ardi, terkait organisasi SH Pilangbango yang mungkin sudah mengindonesia, itu merupakan afiliasi langsung ke IPSI atau? Oh, sebagian sudah masuk IPSI, sebagian belum. Karena mengapa kan berbeda ada gitu? Sistem ADART-nya gitu. Kedua, ya maaf ya, khususnya untuk di Jawa Timur sendiri sudah hampir yang masuk itu di Kabupaten Malang. Ralat di Kota Malang sudah masuk. Sejarah di Jawa Timur sendiri, oknum-oknum tertentu itu seolah-olah mengintimidasi kita gitu, oknum-oknum tertentu gitu. Jadi ya maaf, ini oknum tertentu itu ya nggak tahulah, kita nggak bisa menyebutkan siapa. Yang penting jika Esa Pilangbango itu ajarannya baik dan bagus, insya Allah memberikan jalan untuk kita masuk ke federasi. Karena ada oknum-oknum tertentu itu yang seolah-olah menyulitkan gitu. Tapi sekarang berangsur-berangsur sudah tidak lagi. Dulu waktu kita pertama masuk, waktu tahun 2013 itu, Esa Pilangbango ini agak sulit masuk IPSI. Karena setiap organisasi kan mempunyai sejarah. Bentuk intimidasinya seperti apa, Bang Ardi? Tidak direspon surat kita. Berarti ini terkait birokrasi. Ya, birokrasi itu ada oknum-oknum tertentu gitu, nggak bisa kita sebutkan gitu. Yang penting oknum tertentu itu tidak bisa Pilangbango masuk dengan alasan ya bla 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 gitu. Tapi alhamdulillah seiring berjalan sekarang kita sudah mulai masuk semua. Ya, karena Esa Pilangbango ini kan ada berkaitan dengan organisasi lain gitu loh. Maksudnya, contohnya sejarah gitu. Sejarah ini versi kita begini gitu, versi yang sana tuh berbeda gitu. Kita tahun 2013 kenapa kita mendirikan Esa Pilangbango itu, kita ada surat edaran 44 tahun 2013 terkait organisasi lain gitu, nggak kita sebutkan lah. Berarti ada dualisme di Esa Pilangbango? Tidak ada dualisme. Awal mulanya kita ini, organisasi kita ini hampir mayoritas kita kan di organisasi Pilangbango ini dulu ada mengikuti organisasi yang beraliran setia hati gitu, setia hati tertentu lah. Jadi karena ada edaran 44 yang menyatakan
SH Pilang Bango. PSC bukan, SHPSC beserta ajarannya yang diciptakan oleh Pak Arjotomo itu bukan bagian dari organisasi mereka gitu. Jadi yang mengedarkan itu ketua umum versi organisasi lain itu. Jadi karena kita tahu sejarahnya, karena kita tahu sebenarnya gitu. Jadi saya pribadi dulu mengundurkan diri dari organisasi tertentu tersebut, menyatakan saya keluar karena bagi saya itu tidak pas gitu, karena disebutkan ajaran ini katanya bukan bagian dari Arjo Utomo gitu. Jadi jurus lama bagi yang mempelajari ajaran lama diharap keluar dari organisasi tersebut gitu dengan surat edaran 44 3 Juni 2013. Oke. Tadi kalau untuk nasional SH Pilang Bangau sudah ada di berbagai kabupaten kota Iya, mungkin dan provinsi. Kalau di luar negeri sendiri itu di progresnya Stanwich di Belanda. Sekarang Mas Jasper Cap itu baru membuka siapa, di Lisbon. Mas? Jasper Cap. Jasper Cap Itu dialah yang untuk yang apa? mendirikan SH Pilang Bangun di Belanda sama Lisbon di Portugal. Itu ya, untuk luar negeri. Artinya untuk Pilang Bango sendiri itu sudah go internasional. Sudah ada di apa? Di Prancis oleh Mas Christian Toniol yang membuka. Mas Danang membuka, insya Allah dengan harapan Allah Subhanahu Wa Taala membuka di apa? Suriname. Beliau bekerja di sana, Mas Danang. Kadang senior kita lah yang ada di Provinsi Jawa Timur, yang ada di Kota Madiun di Jalan Candisari Patihan. Itu pusatnya. Ya alhamdulillah, walaupun bagaimanapun SH Pilang Bangun ini semakin bertambah cabangnya gitu kan. Kita sudah buka di Jakarta Barat juga, sama Jakarta Selatan, itu yang membuka Mas Agus Fajri, Pak Agus Fajri. Untuk inisiator di Jawa Barat, kita sangat berterima kasih kepada Bapak Dr. Andes Kirisantoso SE selaku penggagas SH Pilang Bangun untuk Provinsi Jawa Barat ya. Dan sekarang SH Pilang Bangun makin besar. Ya alhamdulillah. Untuk Cikarang Kabupaten Bekasi, untuk apalah Pak Kusmianto, terima kasih telah mengembangkan SH Pilang Bangun di Kota Bekasi. Satu pertanyaan yang mungkin agak diunek-unek saya gitu, Bang Ardi, itu tentang keilmuan apa saja yang diajarkan di Pilang Bango, Bang Ardi? Kita di SH Pilang Bangun ini melestarikan atau meneruskan ajaran Mbah Harjo Utomo, karena surat edaran 44 itu pada dasarnya Mbah Harjo Utomo itu mengajarkan keilmuan setia hati. Setia hati ini bersumber gurunya Mbah Harjo Utomo itu Pak Surodiwiryo. Beliau itu melanglang buana melestarikan atau meramu pencak silat ya. Pencak silat setia hati itu dari Minangkabau sama Jawa Barat. Jadi setia hati itu adalah diri pribadi taat kepada hati nurani berdasarkan ilahi. Gitu. Jadi kita untuk moral perilakunya itu kita mengenal siapa sih hakikat sejati dirinya si Bang Bayu dan sejatinya siapa saya. Gitu. Ya. Baik, ini mungkin statement terakhir apa Bang Ardi, kira-kira apa yang ingin Bang Ardi sampaikan. Tapi nanti Bang Ardi setelah closing bisa kan diajarkan atau diberitahukan tentang teknis-teknis. Tapi sampaikan dulu kira-kira yang ingin Bang Ardi sampaikan terkait tentang pencak silat. Keilmuan tadi bisa kita kembalikan lagi. Oke, dilanjut. Keilmuan kita di SH Pilang Bangun itu mempelajari pencak silat ciri khas Mbah Harjo Utomo ya. Udah itu tentang spiritualnya, olah rohaninya itu kita mempelajari namanya olah napas. Udah itu kita ada di pencak silat SH Pilang Bangun itu pengobatan alternatif juga, yaitu patah tulang gitu kan. Sampai ke situ. Iya ada keilmuan kita di SH Pilang Bangun patah tulang. Udah itu pelajaran miset, pijat. Ini saya semangat ini Bu. Itu ada gitu. Di Jawa Tengah itu Pak Arjono selaku masternya untuk pijat. Message Pak Arjono itu ketua cabang Boyolali. Pak Arjono. Kalau untuk akupuntur itu apa? Untuk patah tulang itu Pak Ki Prabowo Sabto Sugiono. Tapi itu di Jawa, Bang Ardi ya. Di sini ada juga.
Saya bisa. Wah, Bang Ardi bisa. Nah, ini nanti kita akan Atas izin Allah, insya Allah kita siap. bisa kita berikan, kita praktekkan gitu kan. Ya itu tentang kilas SH Pilangbangu. Kalau tentang pesan-pesan kepada masyarakat, cintailah organisasi pencaksilat apapun, jika kita mencintai organisasi itu untuk menuju ketuhanan, semua organisasi itu pada dasarnya baik. Jadi kita sambari kita mencintai organisasi kita cintailah alam semesta, memayuhayuning bawono, cintailah bangsa Indonesia ini. Ibaratnya gini, berbeda-beda kita tetap satu jua, berbeda kita keyakinan, intinya kita kembali bersama menuju Tuhan. Jadi untuk kita kembali bersama menuju Tuhan, kalau dalam Islam itu torikotnya itu ada Pagar Nusa, ada Merpati Putih, ada SH Pilangbangu, ada SH Tunas Bunda Winongo, ada SH Putih atau SH Panti atau ada KPS Nusantara, tetapi hakikatnya itu kan kembali ke titik nol, yaitu Tuhan dan beserta kita. Jadilah insan pencaksilat yang bisa membanggakan bangsa Indonesia, olahraga maupun budaya kita. Salam lestari pencaksilat. Luar biasa sekali Bang Ardi tentang ulasannya. Bang Ardi, sebelum kita tutup bisa kita praktekkan kita di luar ruangan kita sebelum kita tutup, Bang Ardi. Baik, tadi kan sudah sempat kita singgung terkait tentang gerakan ataupun keilmuan dari SH Pilangbangu. Nanti ini langsung kami akan praktekkan dengan masternya Bang Ardi. Bang Ardi, nanti kita akan peragakan langsung. Saya buka topi dulu. Saya langsung pukul Bang Ardi atau tunjang atau gimana Bang? Pukul. Saya minta 3 gerakan Bang Ardi ya. Oke. Wah, beneran nih Bang Ardi. Ya, ini tadi sudah kita peragakan berbagai gerakan. Tadi ada 3 contoh gerakan yang sudah diperagakan oleh Bang Ardi. Bang Ardi, terima kasih telah hadir di Permata TV Podcast. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan Permata TV. Stay tune terus di Permata TV Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.